Membuat tabel persamaan akuntansi, kalian harus mengetahui rumus dari persamaan akuntansi, yaitu harta atau aset sama dengan kewajiban atau utang ditambah modal atau ekuitas. Untuk akun-akun yang termasuk harta atau aset seperti kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan iklan dibayar di muka, ini disesuaikan dengan akun-akun yang muncul dalam transaksi. Kemudian untuk akun yang termasuk kewajiban atau utang, yaitu utang usaha. Dan untuk modal atau ekuitas, yaitu modal. Langsung saja kita menganalisis soalnya. Untuk tanggal 1 Agustus, membayar hutang gaji pegawai bulan lalu sebesar 2 juta rupiah. Jadi ketika membayar hutang, otomatis utang kan akan berkurang. Jadi kalian tulis tanda kurung 2 juta rupiah. Tanda kurung di sini bermaksud artinya pengurangan. Nah, ketika membayar hutang, pasti kas kita juga akan berkurang untuk membayar hutang itu. Jadi, tanda kurung 2 juta rupiah. Tanggal 5 Agustus, membeli perlengkapan bengkel kredit 1 juta rupiah. Otomatis perlengkapan akan bertambah, jadi kita tulis 1 juta biasa. Kemudian karena membayarnya secara kredit, jadi utang akan bertambah, jadi ditulis 1 juta biasa. Tanggal 6 Agustus, menerima uang dari pelanggan 9.515.000. Jadi kas pasti akan bertambah kan, karena kita sudah mendapatkan uang dari pelanggan. Nah, uang dari pelanggan itu disebut dengan pendapatan. Pendapatan itu akan mempengaruhi besarnya modal, yaitu akan menambah modal. Jadi ditulis seperti biasa, 9.151.000. Tanggal 7 Agustus membayar utang usaha 4 juta. Jadi ketika kita membayar utang, pasti utang kita juga akan berkurang, jadi tulis kurung 4 juta. Dan ketika kita membayar utang, otomatis kas kita juga akan berkurang. Jadi tanda kurung 4 juta. Tanggal 8 Agustus membeli peralatan kantor tunai 2.310.000. Jadi peralatan akan bertambah, jadi ditulis biasa 2.310.000. Dan karena membayarnya tunai, jadi kasnya itu akan berkurang. Ditulis kurung 2.310.000. 9 Agustus mengirim faktur kepada pelanggan atas pekerjaan 1.500.000. Faktur merupakan tanda pembelian secara kredit. Jadi di sini pelanggan memiliki hutang kepada Bengkel Indrajaya. Jadi Bengkel Indrajaya itu mendapatkan piutang 1.500.000. Piutang itu ibaratnya menghutangi, dan ketika Bengkel Indrajaya memiliki piutang 1.500.000, pasti nanti pelanggan akan membayarnya. Jadi akan mendapatkan pendapatan yaitu 1.500.000. 10 Agustus membayar utang usaha 3.785.000. Membayar utang pasti nanti utang kita akan berkurang karena sudah dibayar. Dan membayarnya itu memakai kas, jadi kasnya itu akan berkurang. Tanda kurung 3.785.000. 11 Agustus membayar iklan 12 kali penayangan 6 juta. Jadi di sini maksud dari iklan dibayar di muka itu kita sudah membayar DP untuk 12 kali penayangan. Jadi untuk iklannya bertambah 6 juta. Dan untuk pembayarannya menggunakan kas, jadi otomatis kasnya itu akan berkurang. Tanda kurung 6 juta. 13 Agustus menerima pelunasan piutang dari pelanggan 6.500.000. Nah, di sini piutang kita berkurang karena kan sudah dilunasi. Jadi kurung 6.500.000. Nah, kita kan mendapat uang dari pelanggan. Jadi kas kita akan bertambah 6.500.000. 16 Agustus menerima uang dari pelanggan 5.350.000. Jadi pendapatan kita bertambah. Ditulis 5.350.000. Ini akan menambah modal. Kemudian juga akan mempengaruhi kas. Jadi kita kayak punya tabungan lagi. Jadi 5.350.000. 18 Agustus membeli perlengkapan kantor tunai 1.200.000. Jadi perlengkapan akan bertambah 1.200.000 dan karena membayar secara tunai, jadi kasnya itu akan berkurang 1.200.000. Tanda kurung 1.200.000.
19 Agustus membayar listrik dan air 1.755.000. Jadi ini termasuk beban ya, karena kita membayar listrik dan air. Nah, beban di sini akan mempengaruhi modal, yaitu mengurangi modal. Jadi kita tulis tanda kurung 1.755.000. Dan ketika kita membayar beban, pasti kas kita juga akan berkurang, yaitu tanda kurung 1.755.000. 23 Agustus membeli peralatan bengkel kredit 2.550.000. Jadi peralatan akan bertambah 2.550.000 dan untuk utangnya juga akan bertambah karena membayarnya secara kredit. Transaksi terakhir tanggal 30 Agustus mengambil uang untuk keperluan pribadi 1.500.000. Ini termasuk prive. Jadi prive ini akan mengurangi modal. Jadi kita tulis tanda kurung 1.500.000. Nah, ketika modal berkurang, pasti kas kita juga akan berkurang. Tanda kurung 1.500.000. Yang terakhir, kalian menghitung saldo. Jadi kalian menghitung saldonya itu per akun ya, kayak kas sendiri, piutang sendiri gitu. Cara menghitungnya, nominal yang tidak ada kurung dikurangi dengan nominal yang ada kurungnya. Kemudian kalian hitung biasa. Nah, untuk mengecek apakah persamaan akuntansi yang kalian buat itu benar, jadi angkanya itu hasilnya harus balance. Di sini untuk akun-akun di harta, ini jumlahnya 6.875.000. Sama dengan akun yang ada di kewajiban atau utang dan modal. Nah, ini sudah ada rumusnya. Jadi kalau hasilnya sama itu kalian artinya benar.